Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Nurhilda, mahasiswa PPG PAI B2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104181254. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Al-Mu'awanah kelas 9 dengan materi etika pergaulan dan komunikasi Islami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Wabil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita cek absen hari ini. Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Silakan dicek kebersihannya, kelengkapan alat tulisnya, sumber belajarnya sudah siap apa belum? Kalau sudah, kita mulai ke absensi ya. Adelia Diska, Afifah, Ajeng Safira, Alisa, Amelia, Amidila, Anastasia, Anaya, Anissa, Asifa Devi, Aufarakila, Aurel, Dea Amelia, Desta Yurvina, Fahira Salma, Fairus Nabil, Faiza Salwa, Farah Nur, Fitri Solmiana, Hidayatul, Keisha Adelia, Karema, Mila Zivilia, Nabila, Nafisa Putri, Niken Dwi, Nur Hayati, Putri Ayu, Revi Kurniawati, Rizkia Utami, Sarah Budiase, Siva Meisara, Faiz Humaira, Zivana Leticia. Oke, sudah semuanya ya. Kita akan bertemu sama bab baru. Apa kabar siswiku? Alhamdulillah. Oke, semangat sekali. Masih ingat materi sebelumnya? Masih. Untuk bab pertama kita menjelaskan tentang Oke, ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang dibahas di bab 1? Silakan. Siapa? Oke, Karima. Adab mencari ilmu. Pembahasan bab 2, kita membahas tentang mawas diri. Yang bisa kalian ambil dari hikmah bab 2, silakan. Meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada. Sekarang sebelum ke materi, kita akan membahas sedikit tentang bab 3, etika pergaulan dan komunikasi Islami. Sebelum ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami pentingnya etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan prinsip komunikasi dalam Islam. Yang ketiga, meneladani sikap Rasulullah SAW dalam bergaul dan berkomunikasi. Dan yang terakhir, menerapkan etika pergaulan
dan komunikasi Islam di sekolah dan masyarakat. Maka dari itu, hari ini kita akan melakukan diskusi. Maka dari itu, Nak, kita tentukan timnya, ya, kita bagi. Ini tim 1, ini tim 2, ini tim 3, dan ini tim 4. Oke, sudah siap ya? Silakan dipilih ketua timnya siapa, ditentukan. Nanti untuk kinerja diskusinya saya harapkan setiap kelompok memiliki peran masing-masing. Kita siap untuk nonton video? Oke. Oke, selesai. Gimana? Menurut kalian? Menurut kalian, mengapa sih Islam mengatur? Islam mengatur cara kita bergaul dan berbicara dengan orang lain. Ada yang mau jawab? Silakan. Berdiri. Menggunakan empati yang tinggi dan menjaga perasaan orang lain. Sebenarnya, Nak, pergaulan ini sudah kalian lakukan sehari-hari, sudah menjadi kebudayaan keseharian yang ada di rumah, sekolah, bahkan di lingkungan. Sekarang, sebelum kita ke pembahasan diskusi, ada video lagi yang membahas tentang komunikasi. Siap ya? Siap. Perhatikan bagian empatinya. Perhatikan. Sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan ke video yang terakhir. Ini berkaitan dengan adat berbicara. Setelah melihat video tersebut, ini ada tugas kelompok. Kita mengangkat 3 permasalahan. Ya, permasalahan ini silakan dimusyawarahkan, carikan solusi, carikan cara bagaimana permasalahan ini sesuai dengan syariat Islam dan menjadi benar. Gitu ya. Nanti bisa dikerjakan bersama-sama. Di dalam lembar kerja tersebut, ya, ambil satu permasalahan. Masing-masing kelompok cukup ambil satu permasalahan yang berbeda. Kita tentukan ya. Untuk kelompok 1 saya berikan permasalahan yang pertama. Kelompok kedua, nanti yang kedua, kelompok 3, nanti yang ketiga. Silakan dimulai untuk diskusinya. Solusinya segera dikerjakan, oke? Karena untuk dalilnya udah ketemu ya, dalilnya udah ketemu, silakan solusinya segera ditulis. Hasil dari observasi kalian. Kelompok 3 sudah? Lagi. Silakan dikaji kembali agar anggota kelompoknya juga ikut memahami dari solusi tersebut. Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2? Sudah. Kita nunggu ke kelompok 3. Sudah selesai belum? Sudah ya? Kita cek yang kelompok 4. Mari kita mulai diskusikan. Ya, bagi yang sudah bertugas menyelesaikan kasus permasalahan 1, 2, 3, silakan ada yang bisa menyampaikan perwakilan 1 orang. Perwakilan 1 orang silakan menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan, yang kalian tulis silakan dibaca, sampaikan, jelaskan kepada yang lain agar yang lain juga memahami kasus tersebut memiliki solusi yang seperti apa. Kita mulai dari tim yang mana? 1, 2, 3.
Satu dulu ya. Oke. Silakan tim 1. Berdiri saja boleh. Menjelaskan dari kasus yang diangkat. Kasus siswa yang suka berbicara kasar kepada temannya. Dalil surat Al-Hujurat ayat 13. Solusi, jika ada teman yang berkata kasar, maka jangan dimarahi. Akan tetapi, tuntunlah ke jalan yang lebih benar dan perkataan yang lebih lembut lagi. Paham ya? Jadi ketika kita menghadapi kawan yang lain, berbicara hal yang kurang baik, yang sering terjadi apa? Yang sering kalian dengarkan, kalimat-kalimat buruk, mengumpat, ya, mengolok-ngolok, menjelek-jelekkan. Itu solusinya bagaimana? Apakah kita mengolok balik? Menjelekkan kembali? Bukan. Yang ada cukup diingatkan, tak perlu dibalas dengan sesuatu yang sama buruknya. Lanjut ke kelompok 2. Menyebarkan pesan yang belum tentu benar. Surah Al-Baqarah ayat 191. Tidak menyebarkan berita bohong dan menanamkan kedasaran dari bahayanya fitnah. Berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan atau kebenaran. Berita itu mengada-ngada atau merupakan rumor yang tidak terbukti. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada. Jadi bagi siapa yang sudah terbiasa menyampaikan sesuatu yang hoax, kalau kita kan sama ini, itu hoax bu. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Kelihatan sepele, tapi hukumannya di akhirat itu yang luar biasa. Jadi dasar dari kasus yang kedua, yang suka memberitakan sesuatu yang kurang benar adanya, maka termasuk orang yang melakukan fitnah. Jadi hati-hati, oke? Kalau tidak benar, jangan di-share, jangan dibagikan. Lanjut ke tim ketiga. Kasusnya silakan disampaikan solusinya. Dari kasus yang ketiga, yaitu siswa yang sulit bekerja sama dalam kelompok karena merasa paling benar. Dalilnya di hadis riwayat Al-Muslim. Dengan menanamkan nilai ini, siswa akan terbiasa hidup rukun, saling membantu, dan menjaga persaudaraan. Muslim mu'akhul Muslim. Orang Muslim itu bersaudara dengan orang Muslim lainnya. Jadi berempati, menjaga perasaan itu perlu, penting. Contoh misalkan ada saudaramu, ada kawan kelasmu yang melihat dalam kondisi kamu tidak baik-baik saja, ya, sedang bad mood misalkan. Enak nggak sih ketika kamu sudah bad mood, tahu-tahu diledekin, lebay, biasa aja, keles misalkan. Contoh, gimana perasaannya? Gimana? Respon kalian gimana mendapatkan kalimat seperti itu? Bahagia? Tidak. Tidak ya. Jadi empati sesama muslim itu penting, nak. Sangat penting. Menjaga persaudaraan, tali silaturahmi itu sangat penting. Penting sekali. Jadi yang sering terjadi di sini, yang dia merasa pintar paling pintar, yang dia merasa paling hebat, dia adalah hebat, yang merasa dia, aku loh viral, jadi dia juga merasa seleb. Nah, hal sesuatu yang seperti itu, yang kurang baik. Yang dia merasa benar tetap harus merasa sama dengan yang lainnya. Sing pinter ya aja keminter, sing bodoh tetap sinau. Kalau cara bahasa Jawanya seperti itu. Oke, kalian hebat ya. Hebat semuanya. Kerja kelompoknya saya anggap baik. Jadi hasil dari diskusi kalian itu saya harapkan bisa dicerna, dilaksanakan, ya kan? Setiap hari sesuatu yang kemarin terjadi kurang baik, maka setelah kalian mempelajari ini, membahas ini, sesuatu yang buruk kemarin tidak terulang kembali.
Boleh dikumpulkan untuk yang kelompok 1, 2, 3, silakan perwakilan 1 orang bisa dibawa ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih ya. Untuk kelompok yang di sana sudah? Dari hasil diskusi ini, dari beberapa kasus yang sudah kita angkat, silakan dari kelompok ini yang belum menyampaikan kesimpulan ya. Kita juga dilarang untuk berfitnah atau berprasangka buruk agar menghindari berita hoax. Kita juga dilatih untuk menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua sehingga kita akan terbiasa hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Dari hasil belajar kalian, Nak, hal apa sih yang sudah kalian pelajari? Dari hasil belajar apa yang sudah kamu pelajari? Silakan, Amel. Bisa mengetahui menjaga perasaan orang lain itu sangat-sangat penting. Dan ini tidak berlaku untuk cuma 1 orang, siapapun orangnya, kecil, besar, tua, muda, semuanya ingin dijaga perasaannya. Jadi yang kedua, sikap apa yang harus diubah? Setelah mendapatkan materi ini, sikap apa yang harus diubah? Sifat-sifat yang buruk. Contoh sifat-sifat yang buruk. Emosi, berkata kasar, ghibah, menyebarkan berita hoax, mengolok-olok. Ini yang belum disebutkan adalah saling membuli. Ya, kelihatannya biasa aja Bu, kita saling circle. Bukan seperti itu, ini tetap. Ini masuk di kasus yang ketiga. Ya, ini masuk di kasus ketiga. Jadi, kesimpulan materi yang sudah kalian diskusikan ini benar-benar terapkan dalam diri kalian. Ya. Untuk selanjutnya, setelah belajar hari ini, apa komitmen kalian ke depan? Oke, selanjutnya ada rangkuman di sini ya. Rangkuman tentang materi. Ada yang suka seperti ini enggak? Ini biasanya dilakukan sama adiknya. Dan masih akan lanjut besok ya. Seperti ini. Ini kasus ke mengolok-ngolok. Itu tadi kasus ke? 3. Gitu ya. Maka dari itu saya ingin mengambil hasil dari penangkapan kalian sehingga akan saya bagikan lembar kerja untuk kalian, diisi sesuai dengan pengetahuan yang sudah disampaikan. Jika sudah selesai, nanti mohon ada yang berkenan mengumpulkan di depan perwakilan masing-masing tim kelompok. Bagi yang sudah selesai, boleh silakan perwakilan masing-masing tim kelompok bisa mengumpulkan di depan. Silakan. Makasih ya. Sini, makasih. Semoga hasilnya memuaskan. Dan materi yang disampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Berarti kesimpulan untuk materi hari ini yang pertama, bersikap sopan kepada guru, orang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik. Yang ketiga, menghindari bullying, mengejek, merendahkan, mengolok-olok, menjelek-jelekan, mencaci, diingat-ingat, oke? Yang terakhir, menjaga nama baik diri, nama baik orang,
Dan yang terakhir nama baik sekolah. Oke, saya rasa cukup. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan kelanjutan materi yang sama. Terima kasih untuk hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.